seorang dosen di FPK Ledadero dan juga peneliti di Chandra Ditya. Parker, selamat malam. Selamat malam. Ya, Parker, suaranya bisa lebih keras meskipun tidak ada Selamat gambar. malam. Ya, baik, Parker. Bagaimana nih pendapat Parker tentang penggusuran rumah-rumah warga itu? Menurut Parker bagaimana? Kalau tadi Bu Dewi sudah menjelaskan bahwa itu sesuatu yang tidak semestinya gitu. Parker, Hubert, silakan. Ya kalau namanya penggusuran, apalagi oleh orang-orang di perusahaan dengan latar belakang gereja kan pasti tidak benar kan? Mhm. Karena segala sesuatunya ada aturan main. Kalau Mhm. ada dispute, kan itu kan harus diselesaikan di jalur hukum. Hmm. Karena itu orang tidak bisa sebegitu saja menggusur orang. Kalau katakanlah PT Kris Rama menganggap, meyakini bahwa tanah itu miliknya Mhm. atau yang sudah mendapat itu SK hak guna usaha itu, dia boleh memperkarakan masyarakat kalau mau. Hmm. Oke. Kalau sesudah perkara itu dan menang, ya nanti petugas negara yang akan menggeser masyarakat dari sana, bukan perusahaan kan gitu lah. Kalau saya Mhm. tidak salah. Oke. Tetapi Ya. apapun yang terjadi, Mhm. optiknya kan tetap tidak bagus kan untuk gereja. Betul. Ya. Jadi orang akan disiap, dan kalau perhatikan pada waktu penggusuran yang terakhir ini, dua institusi besar di dalam hidup kita, yaitu gereja dan itu negara, itu yang harus memberikan perlindungan kepada masyarakat, mengayomi dan lain sebagainya, justru sebaliknya yang terjadi. Mhm. Jadi ada perusahaan dengan latar belakang gereja tadi menggusur masyarakat, sementara kita lihat Pol PP, polisi, tentara itu nonton atau bahkan memfasilitasi supaya itu terjadi dengan aman dan damai. Kan tidak pernah akan aman dan damai kan gitu. Mhm. Jadi ini ada sesuatu yang tidak beres di dalam negara ini, dan kita lihat dengan mata jelas bahwa ini ketidakberpihakan baik institusi agama maupun institusi negara. Mhm. Jadi ada sesuatu yang tidak beres yang harus diberikan perhatian terhadap situasi ini. Tadi ibu yang dari KPA itu sudah menjelaskan beberapa hal ya. Saya hanya Ibu Dewi. perlu berikan catatan. Jadi tadi proses kepemilikan gereja itu tidak langsung dari masyarakat atau mengambil dari masyarakat, tapi itu lewat perusahaan. Perusahaan Belanda yang mendapat pada tahun 1912, tahun 26 Mhm. dia jual. Jadi keuskupan atau Vikariat Apostolik Sunda Kecil membeli itu, yang kemudian menjadi Keuskupan Agung Ende, membelinya itu dari perusahaan Belanda. Mhm. Sebetulnya Oke. jual beli itu kan hal yang biasa sekali, tidak ada masalah sebenarnya. Yang Mhm. menjadi soal adalah kesadaran pimpinan gereja bahwa ini adalah hak masyarakat yang diambil begitu saja oleh perusahaan Belanda, diambil oleh pemerintah Belanda dan diberikan kepada perusahaan Belanda, itu jadi masalah. Mhm. Tetapi hukum negara tidak pernah bisa mengakomodir ini pasca kemerdekaan. Walaupun di dalam undang-undang atau konstitusi itu dinyatakan dengan jelas segala sesuatunya, tapi undang-undang turunan yang bisa memberikan jaminan kepada masyarakat adat untuk mengklaim kembali hak-haknya kan tidak ada. Mhm. Atau sampai sekarang tidak terlalu gampang untuk memperjuangkannya gitu loh. Ini bayangkan kalau mereka sebagai masyarakat adat harus ada perda untuk mengakui mereka. Mereka tuh ada sebelum negara ada. Tetapi aturan negara itu mempersulit hal-hal seperti itu. Mhm. Saya sudah beberapa kali menjelaskan tentang, jadi kita punya problem adalah pada lahan yang sama ada 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 klaim yang berbeda. Klaim dari masyarakat adat berdasarkan hak asal usul, dan pada pemerintah dan pada negara yang memberikan bebenah hak itu kepada PT Kris Rama itu, bahwa ini adalah tanah bekas milik
Belanda atau perusahaan Belanda dan sekarang menjadi milik negara. Yang menjadi repot untuk kita, orang Belanda itu tidak pernah bawa dengan depuntan dari Belanda untuk ke sini. Itu mereka harus rampas dari tempat lain, dan kalau itu bisa dibuktikan, kenapa tidak bisa dikembalikan? Orang selalu tanya, apakah ada bukti tertulis atau tidak? Ada cukup banyak bukti tertulis. Bahwa orang yang disebut sebagai orang Nanghale itu sudah lama ada. Dari sejarah gereja kita tahu, saya sudah jelaskan kepada orang berkali-kali. Pada tahun 1863 ada misionaris yang datang dari daerah Tuka ke Maumere singgah di Nanghale, membaptis orang, ada 115-an orang yang dibaptis, ada 15 pasangan yang diberkati pernikahannya. Untuk orang Katolik dia langsung mengerti. Orang tidak mungkin langsung diberkati pernikahan tanpa pembaptisan. Berarti itu kelompok yang sudah lama ada sebagai orang Katolik. Itu tempat di mana mereka tinggal. Berarti apa yang terjadi pada tahun 12 mereka diusir kan gitu lah. Karena itu klaim mereka di samping hak asal usul, sebetulnya dokumen historis pun ada bisa membuktikan bahwa itu hak milik mereka. Tapi yang menjadi problem untuk kita adalah negara tidak mampu untuk mengurus ini. Jadi, oke, baik, silakan. Ya, Pak Tur, saya mau bertanya nih. Jadi, apakah persoalan ini yang sedang ramai ini merupakan salah satu contoh problem ketika lembaga agama itu berbisnis? Apakah seperti itu, Pak Hubert? Bisa menjadi contoh ketika orang agak kuat, Pak Tur. Ya, seperti tadi. Oke. Ya. Dengar sekarang? Ya, bagus. Oke. Itu memang bisa menjadi contoh. Ketika lembaga gereja itu berbisnis dan tidak mengikuti ajaran sosial gereja. Karena ajaran sosial gereja itu jelas bahwa bisnis itu bukan semata-mata untuk urusan profit. Tapi profit itu cumalah alat untuk mencapai tujuan utama, yaitu manusia dan masyarakat yang lebih baik. Dari kerja, bisnis itu harus menjadi sarana untuk memuliakan manusia, untuk membuat manusia menjadi lebih manusiawi. Nah, kalau demikian, maka baik tujuan maupun prosesnya harus tetap manusiawi juga. Karena itu ketika kita mau melangkah ke depan, dan ketika ada halangan, terus kita melakukannya dengan segala cara, tanpa peduli apakah secara moral, etik itu boleh atau tidak boleh, itu sudah menjadi bermasalah. Jadi untuk saya itu contoh, tetapi bukan berarti gereja tidak boleh berbisnis. Boleh. Iya. Boleh. Tetapi ketika dia berbisnis, seperti semua yang lain, dia harus ikut hukum bisnis, juga pengaturan-pengaturan etika di dalam bisnis, dan lebih lagi adalah ajaran gereja tentang bagaimana berbisnis itu. Oke. Ya, Agar saya mau tanya lagi. Jadi kalau lembaga agama, gereja itu boleh berbisnis, itu keuntungannya untuk siapa? Apakah juga untuk umat, untuk mereka yang miskin, yang terpinggirkan, atau untuk siapa? Agar Hubert. Tentu itu kebijakannya ada pada pimpinan di situ, tapi yang diharapkan atau bagusnya memang untuk kepentingan pastoral gereja. Ya. Termasuk juga dan terutama adalah untuk membantu orang-orang miskin supaya mereka diberdayakan. Saya tahu ada misalnya Pater Bolen pernah itu punya hotel di Bayara, Sawisata, mungkin pernah dengar. Itu 10% dari penghasilan itu untuk itu yatim piatu. Untuk membantu Ibu Colson untuk memelihara yatim piatu itu. Dan masih ada banyak contoh yang lain. Jadi dalam hal itu saya tidak ragukan gitulah. Dalam hal itu saya tidak ragukan, karena kalau kita mendapat duit kan di samping untuk misalnya untuk perkembangan secara internet, misalnya untuk Pak Yahu misalnya, kontesnya sekarang jelas.
Patiahu tuh hampir semuanya untuk kepentingan itu pendidikan para frater. Mm-mm. Oke. Yang nanti juga untuk berguna untuk umat. Jadi itu bukan soalnya gitulah kan gitulah. Oke, ya, Saya tidak tahu baik, Pak. tentang hal karena di dalam itu ada urusan HGU itu ada internal terbagi antara Nanghale dan Patiahu gitu loh. Saya tidak tahu persis bagaimana Nanghale itu dikelola dan apakah ada untung atau tidak. Iya, Pak ya, penentu gitu. Apakah peluang ini seperti apa, Ibu Dewi? Silakan. Ya, betul. Jadi menurut hukum agraria, Kementerian Agraria, tentu Menteri Agraria punya kewenangan untuk melakukan pembatalan. Jadi penerbitan, perpanjangan, pembaruan, termasuk pencabutan atau pembatalan hak guna usaha yang dinilai itu cacat prosedural atau tadi dia timbul tidak sesuai kenyataan di lapangan karena di atas tanah masyarakat, tidak ada konsen persetujuan masyarakat adat, panitia B juga tadi disebutkan tidak sesuai karena belum ada dilakukan. Panitia B itu kan dalam konteks permohonan HGU itu memang harus membentuk panitia B. Nah, panitia B ini mana hasilnya? Kok bisa tiba-tiba Kanwil di tahun 2023 menerbitkan 10 bidang sertifikat HGU. Jadi sebenarnya ini kewenangan penuh Menteri Agraria. Mudah-mudahan acara ini didengar juga oleh Menteri Agraria yang baru untuk melihat ulang bahwa memang 10 bidang sertifikat HGU yang diterbitkan pada kurang lebih Juli 2023 oleh Kakanwil NTT itu memang cacat prosedural dan penuh manipulasi proses. Bahkan kalau ditarik itu secara hukum, secara filosofi, secara teologi, secara sosiologi, secara antropologis, secara konstitusional hukum itu tidak memenuhi kaidah, tidak memenuhi syarat-syarat, sehingga memang harus dibatalkan. Dan itu adalah kewenangan penuh Menteri Agraria. Nah tentu dalam konteks reforma agraria itu harus diluruskan, bukan dalam konteks bahwa seolah-olah ini tadi pemberian dalam arti misalnya kebaikan perusahaan dan seterusnya, tetapi reforma agraria di sini adalah dengan tujuan penyelesaian konflik agraria sehingga terjadi pemulihan hak masyarakat yang terampas tergusur di masa lalu. Nah, kemudian saya pikir selain Kementerian Agraria, itu kita perlu mengajak juga misalnya ombudsman. Ombudsman itu punya kewenangan untuk mengecek apakah terbitnya HGU ini betul sesuai prosedural, apakah terjadi maladministrasi. Jadi kalau misalnya kemarin terjadi pemecatan penerbitan HGB terkait kasus PIK 2, ini harus dilihat kenapa kok Kakanwil ini berani-beraninya menerbitkan 10 bidang sertifikat HGU di atas tanah konflik agraria yang statusnya masih berkonflik dan tidak clear and clean. Berdasarkan hasil panitia B yang mana? Apakah sudah ada konsen masyarakat? Sudah ada persetujuan masyarakat setempat? Kiri kanan itu kan harus menandatangani bahwa ini memang sah untuk diterbitkan HGU. Jadi ini terjadi manipulasi proses, terjadi kolusi dan bahkan bisa jadi korupsi kalau kita nanti masuk ke ranah pidananya. Nah, jadi perlu ada upaya-upaya advokasi lanjutan untuk mendesakkan Kementerian Agraria membatalkan HGU. Nah, setelah dibatalkan apa yang harus dilakukan? Setelah dibatalkan, maka statusnya nanti menjadi tanah yang dikuasai langsung oleh negara. Apa artinya? Maknanya secara hukum agraria adalah tanah yang tidak lagi diletaki hak apapun. Jadi HGU-nya hapus dengan sendirinya. Nah, siapa yang paling prioritas untuk mendapatkan hak di atas tanah yang sudah dikuasai oleh negara langsung? Adalah masyarakat yang secara de facto existing di lapangan menguasai. Nah, apalagi menguasainya tadi sudah dibilang oleh Bang John, ini bukan masyarakat yang ujuk-ujuk, ini sudah turun-temurun menempati. Kasusnya sejak 1912 ketika belum masa kemerdekaan sudah ada ini wilayah adat ini. Nah, sehingga memang upaya pemulihan itu perlu dilakukan. Jadi bukan dalam kerangka redistribusi tanahnya pemberian, tapi ini pemulihan hak yang terampas di masa lalu. Dan Menteri Agraria saya pikir kalau mau berpihak kepada masyarakat adat, kepada petani, kepada masyarakat kecil yang rentan di dalam sistem dan struktur agraria yang tidak adil ini, inilah saatnya. Batalkan HGU-nya, kemudian jalankan reforma agraria untuk dikembalikan kepada masyarakat adat. Dalam bentuk apa? Hukumnya ada tersedia. Perpres 62 2023 karena masyarakat adat adalah subjek hukum, subjek prioritas
bagi pelaksanaan reforma agraria. Ya, Pater, tadi kan Ibu Maria Lenciana ya mewakili masyarakat di sana menyatakan kekecewaannya gitu ya. Saya kira kekecewaan itu kan kekecewaan kepada gereja ya, kepada hierarki itu. Nah, bagaimana menyembuhkan kekecewaan ini, Pater? Kenapa juga tidak ada jalan dialog atau kita sebut sebagai jalan cinta kasih gitu? Pater Hubert, silakan. Ya, kalau situasinya demikian, terluka, memang harus diselesaikan, harus ditanggapi, harus disembuhkan situasi terluka itu pada masyarakat itu. Satu catatan untuk Ibu Maria Lenciana tadi. Dia mengatakan bahwa mereka akan berjuang habis-habisan dan tetap mempertahankan karena itu tanah mereka. Oke, itu baik. Tapi penguatan pada kelompok masyarakat ini juga harus disadari, harus dijalankan. Kalau tidak akan pernah jadi gitulah. Karena saya lihat di lapangan beberapa orang yang dulunya sangat getol, tokoh bahkan sekarang ini malah menjadi orang yang mendukung penggusuran masyarakat itu. Jadi di antara mereka sendiri juga harus dibereskan. Tapi sesangka pertanyaan ini lebih kepada bagaimana pihak keuskupan memulihkan situasi ini. Kita di dalam gereja atau di dalam masyarakat umum kita omong tentang rekonsiliasi. Rekonsiliasi adalah kembali menjadi anggota lagi dari satu komunitas. Kita semua satu komunitas. Tapi orang hanya bisa kembali menjadi lagi satu komunitas kalau ada kesadaran bahwa ini salah. Kalau tidak ada kesadaran bahwa apa yang dilakukan itu salah, orang akan tetap berjalan di dalam kesalahan itu. Kecuali orang menyadari bahwa yang saya buat, penggusuran yang saya jalankan, itu tidak sesuai dengan cinta kasih. Itu tidak sesuai dengan ajaran gereja. Itu melukai komunitas. Bukan hanya masyarakat itu, tapi komunitas secara keseluruhan mengalami luka itu. Luka ini hanya bisa disembuhkan kalau para pihak itu bisa duduk bersama, bilang bahwa dalam situasi itu saya salah. Mari kita perbaiki. Dan mesti ada kejujuran untuk memperbaiki itu. Jadi kalau saya lihat, kita omong tentang dialog, tapi dialog itu juga tidak boleh dipakai sebagai jembatan untuk menguasai pihak yang lain. Kita harus datang dengan kejujuran dan keterbukaan. Kalau kita mau berdialog kan kita mesti tanya diri, ini Anda mau apa? Supaya kita bicarakan bersama-sama. Tapi kalau tiap pihak datang dengan apa yang dia mau, itu tidak akan jadi gitu. Apalagi kalau tidak ada kesadaran bahwa kita pernah bersalah dan kita mau memperbaiki situasi ini untuk ke depan yang lebih baik. Rekonsiliasi hanya mungkin ada pada kesadaran tentang kesalahan, ada kesadaran tentang kebenaran mana yang harus diikuti. Karena itu masing-masing pihak harus periksa diri dalam hal apa yang mereka bersalah dan mereka harus bisa kembali gitulah. Dan ini untuk omong kepada orang-orang para pejabat-pejabat baik di dalam negara maupun di dalam gereja, tidak terlalu gampang tahu untuk menyadari bahwa mereka salah. Mereka selalu benar. Itu kan menjadi soal untuk masyarakat. Di pihak lain, masyarakat yang menuntut haknya ini baik, tapi mereka juga harus memperkuat diri supaya jangan terombang-ambing gitu. Kalau mereka tidak terombang-ambing, saya yakin perjuangan mereka akan jauh lebih baik, akan lebih tertata, akan lebih berhasil gitu dengan bantuan dari berbagai pihak yang lain. Jadi itu kalau Pak Lukas tanya apa yang harus dibuat, itu pemulihan kembali luka-luka itu, baik bukan luka pribadi saja, tapi ini luka komunal. Bukan hanya orang-orang yang ditindas, tapi sebenarnya orang-orang yang menindas pun mengalami luka. Ini perlu disadari kembali, orang harus perlu lebih terbuka untuk lihat
bahwa pada satu titik dia sudah lakukan kesalahan, baik sekarang ini kita memperbaiki lagi. Kita mengakui kesalahan itu, dan kalau orang mengakui kesalahan, biasanya terbuka kemungkinan untuk melihat alternatif yang berbeda, untuk bisa mengambil jalan keluar yang tepat. Tapi kalau orang tidak pernah mau mengakui kesalahannya, itu akan tetap sulit. Kurang lebih begitu.